terdengar dengan jelas atau ada? Yes. Oh, oke. Oke, teman-teman. Ya, dalam keadaan sehat kita bisa dengan kita channel Paralel ya, channel pejuang yang ya, dan tidak ya teman-teman ya. Tolong di feedback ya teman-teman jika ada gangguan dalam suara. Saya sih berharap tidak ada gangguan, tetapi kalau bila mana ada gangguan tolong supaya segera di feedback kembali ya teman-teman ya. Nah, saya akan membawa satu topik terkait dengan seorang pelapor ya, pengacara yang beragama Kristen, tetapi Bobson ini ya melaporkan apologet Kristen. Kemudian saya buat satu tayangan kemarin terkait lapor-melapor ini, dan tayangan itu saya buat di video yang paling atas itu ya, video ini yang paling atas, di mana video yang saya buat itu ternyata ditanggapi oleh saudara Bobson ini dengan membuat satu kajian video ya dengan judul seperti yang ada tampil di sini, channel Waranai, Bobson Remason dan pelapor sosial Sofiatul katanya ya. Kemudian video Bobson Remason ini ditanggapi oleh Benteng Umat. Ini saya mau tanggapi tapi terakhir aja ya. Sebenarnya saya malas juga saling menanggapi nanti berbalas pantun begini ya. Tetapi ya nggak apa-apalah. Dan saya janji ini yang terakhir karena saya perlu memaparkan atau menjelaskan terkait abal-abalnya penjelasan dari Bobson Remason ini, sehingga banyak teman-teman yang nanti akan melek terhadap hukum ya. Jangan mau kita digiring oleh opini Bobson Remason ini, padahal opini beliau ini menurut saya menyesatkan ya. Dan juga kalau sananya nanti video saya ditanggapi oleh Bobson Remason atau siapapun, saya tidak akan menanggapi lagi. Saya akan membiarkan saja nanti pemirsa semua yang akan menilai atau menanggapi ya. Oke, apa yang saya ingin jelaskan di video saya ini kali ini terkait dengan menurut Bobson Remason. Ya saya katakan Bobson Remason ya, Bobson aja ya. Tapi bagus juga sih ini, si Bobson ini ternyata punya mindset yang positif lah ya. Mungkin ada pengajaran-pengajaran Kristen yang masih ada di dalam hatinya, sehingga masih banyak hal-hal yang positif. Dia tidak tersinggung saya katakan Bobson Remason ya, padahal saya main-main aja ya. Nah, terkait dengan apa yang dijelaskan Bobson bahwa dia ke Mabes Polri melaporkan para apologet Kristen, katanya dia diterima oleh Bareskrim Polri ya, atau Cyber Bareskrim Polri. Tetapi saya jelaskan dia tidak terima bahwa kedatangan dia itu tidak disambut ya, tidak dianggap oleh pihak polisi. Dia tersinggung mungkin, apalagi dikomporin oleh si Benteng Umat ini ya, kawan kita Benteng Umat ini. Nah, dia sepertinya tersinggung dan meluruskan, padahal yang saya jelaskan itu tidak ada salah. Kedatangan dia ke sana ada 2 kali, nanti saya jelaskan. Yang mana yang saya maksudkan dia tidak diterima ya. Jadi dia ada kedatangan ke kantor Polri itu menurut jejak digital yang dia laporkan itu ada 2 kali kedatangan ya. Nah, tetapi kita pahami dulu, Bobson Remason ini menjelaskan terkait dengan penyidikan atau pelaporan yang dia laporkan. Kita pahami dulu
Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 terkait dengan penyidikan tindak pidana, teman-teman. Bagaimana alur proses pelaporan, kemudian nanti masuk kepada penyelidikan masuk ke penyidikan, ya nanti baru diserahkan, ya diserah terimakan kepada proses yang ada di kejaksaan nantinya. Nah, kita pahami dulu ya, teman-teman. Di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 ini, ya, dari penjelasan di sini ada istilah yang digunakan adalah penyidikan. Ya, ada penyelidikan. Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuannya apa? Mencari serta mengumpulkan bukti. Ini penyidikan. Kalau penyelidikan sama, tetapi dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa. Dalam alur proses, penyelidikan dulu baru penyidikan. Nanti kalau dari penyelidikan ditemukan ada bukti-bukti, dia akan naik menjadi penyidikan. Ya. Kemudian kita pahami juga terminologi yang Bobson klaim bahwa dia melakukan gelar perkara. Ya, dia telah sampai melakukan gelar perkara. Gelar perkara di sini dimaksudkan adalah kegiatan menyampaikan atau menjelaskan tentang proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi setelah penyelidikan dan penyidikan itu ada gelar perkara. Ya, jadi kalau Bobson Remason mengatakan dia sampai sudah gelar perkara, artinya dia sudah melewati proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini yang saya katakan dia melakukan dia orang hukum ya, tapi dia tidak paham terminologi atau istilah-istilah yang digunakan di dalam pelaporan dan penyidikan kasus pidana di Polri. Ya, jadi Bobson Remason ini agak salah ya dalam memahami ini. Oke. Nah, terkait dengan ini, laporan polisi ya dalam hal pidana atau perdata ya, laporan polisi dan penyelidikan itu biasanya mengikuti alur ini ya. Nanti bagian pertama laporan polisi dulu, baru masuk ke penyelidikan, baru gelar perkara. Ya. Ada dua gelar perkara. Ada gelar perkara yang tadi didefinisikan setelah pemeriksaan dan setelah proses setelah penyidikan dan penyelidikan, tetapi ada gelar perkara yang pada proses penyelidikan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari Perkap nomor 6 2019 ini, pertama proses yang Bobson harus lalui adalah laporan ke polisi. Nanti di laporan polisi ini nanti ada banyak sekali sub proses juga. Baru dari laporan kita akan naik ke penyelidikan. Ya, penyelidikan dia akan naik ke gelar perkara. Nah, gelar perkara yang dimaksud Bobson Remason yang mana? Saya rasa mungkin maksud dia yang gelar perkara di pasal 9 ini. Ya. Tetapi dia belum melalui proses pelaporan dan penyelidikan. Bagaimana dia mengatakan dia sudah berada di gelar perkara sini? Kalau gelar perkara yang ada di pasal 31 sampai 33 ini, itu gelar perkara yang sudah melewati proses penyidikan, ya penyidikan di pasal 9 dan penyelidikan di pasal dari pasal 7 sampai pasal 9. Penyidikannya di pasal 10. Ya. Jadi dia kemungkinan besar yang dia maksud adalah gelar perkara sini. Tetapi saya melihat bahwa belum sesuai pelaporan yang dia lalui. Ya. Nah, ini terkait dengan proses pelaporan. Ya. Kita pahami dulu proses pelaporan itu ada sub proses. Di dalam bab 2, laporan polisi dan penyelidikan, di pasal 2, ketika Bobson Remason membuat laporan atau pengaduan, polisi akan menggelar kajian awal.
Nanti dari kajian awal ini dinilai apakah layak atau tidak layak. Jadi kalau dia tidak layak, dia akan langsung penyelidikan dihentikan. Jadi tidak berlanjut pada penyelidikan selanjutnya. Tetapi kalau dia layak, dia harus buat laporan polisi dari hasil kajian awal. Nah, ada kertas seperti ini yang merupakan laporan polisi. Baru nanti laporan polisi keluar ada penomoran registrasi. Ya, baru ada wawancara saksi pelapor, berita acara, baru masuk ke penyelidikan, baru nanti ada penyelidikan ini nanti ada gelar perkara di sini. Ya. Jadi penyelidikan nanti masuk pada tahapan bagian kedua penyelidikan. Nah, dia kehilangan yang namanya ini laporan polisi. Dia nggak ada laporan polisi. Ya, teman-teman lihat. Dia seharusnya punya yang namanya laporan polisi seperti ini. Tetapi dari jejak digital yang selalu Bobson Remason katakan, dia nggak pernah punya kertas laporan polisi ini. Nomor registrasi polisi nggak ada. Kalau dia sudah punya laporan polisi seperti ini, ya, pasti dia tunjukkan bahwa pelaporan dia ke polisi sudah diterima dan diberi nomor registrasi, tetapi sampai dia ada di sana, dia tidak ada mendapat laporan polisi ini. Nah, ini yang nanti Bobson Remason harap klarifikasi kalau saya salah. Karena dia tidak pernah menunjukkan ini. Dia dengan bangganya menunjukkan dokumen yang dia siapkan, dokumen pelaporan. Padahal ini yang paling penting, kalau dia diterima dengan polisi, dia akan terima laporan polisi ini. Ya. Jadi laporan polisi ini itu keluar apabila sudah dilakukan kajian awal. Ya. Jadi dia masih dalam tahapan sini, masih jauh sekali. Masih dalam laporan. Jadi dia belum masuk ke tahapan penyelidikan. Di dalam laporan polisi bagian ke-1 ini, itu dia sudah harus mendapatkan sebuah laporan polisi seperti ini. Dan nanti laporan polisi ini diberikan nomor registrasi. Baru setelah proses itu dia masuk pada bagian penyelidikan. Bukan penyidikan ya, penyelidikan. Ya, teman-teman tahu dia harus masuk nanti ke penyelidikan. Nah, penyelidikan ini ada proses juga. Ada rencana penyelidikan, baru ada pasal 7, baru ada perintah penyelidikan di pasal 6, baru nanti hasil dari perintah penyelidikan, nanti dia akan ada laporan penyelidikan. Jadi ada rencana, ada proses penyelidikan, tapi harus dilalui dengan perintah penyelidikan, baru nanti ada laporan penyelidikan. Hasil dari laporan penyelidikan baru dia lakukan gelar perkara. Ya, nanti di gelar perkara ini akan keluar penyelidikan dihentikan atau dilanjutkan dengan penyidikan. Nah, bagaimana Bobson Remason mengatakan dia sudah dalam tahapan gelar perkara? Sementara teman-teman paham tadi, saya sudah katakan bahwa Bobson Remason belum mendapat nomor registrasi laporan polisi. Bahkan laporan polisinya dia tidak ada. Jadi supaya bisa dipahami oleh Bobson, ya, kalau dia mengatakan dia sudah dalam proses gelar perkara seperti apa? Makanya dalam judul ini saya katakan gelar perkara versi Bobson Remason. Gelar perkara abal-abal versi Bobson Remason. Dia tidak mungkin mencapai pasal 9 ini kalau dia belum melalui proses ini. Itu yang terjadi dengan Ferdinand Huta Heian, ya, atau Pak KC juga. Tapi Pak KC juga ternyata banyak yang dilanggar di sini, ya. Kalau Ferdinand Huta Heian, saya lihat prosesnya dia masih ada di sini, ya. Jadi kalau kita lihat kasus Ferdinand Huta Heian, ya, teman-teman lihat ya, dia ada terima laporan, ada kajian awal, kemudian polisi buat laporan, sudah ada ini ya, tapi nggak ditunjukin, ada mudah-mudahan. Kemudian ada dilakukan wawancara saksi pelapor, baru berita acara, baru bagian kedua penyidikan. Nanti setelah penyelidikan ini, dia akan dipanggil, ya, rencana penyelidikan. Nah, besok hari Senin, Ferdinand Huta Heian
masuk pada tahap penyelidikan karena dia sudah dipanggil untuk menghadap polisi. Nanti hasil dari penyelidikan dari polisi, dia ada gelar perkara pertama di pasal 9. Kalau seandainya kedapatan bahwa Ferdinand Huta bersalah, dia akan masuk ke penyidikan. Ya. Jadi besok hari Senin, Ferdinand Huta masuk pada pasal 6 dan pasal 7 dari proses pelaporan ini, ya, atau proses penyelidikan ini. Sementara apa yang terjadi dengan Bobson Remason, ya, dia masih dalam tahapan ini, kajian awal. Bisa jadi dari kajian awal dia, karena dia tidak punya buat laporan polisi, penyidikan sudah dihentikan. Ya. Nah, ini kasus Bobson Remason. Ya. Seperti ini teman-teman. Dia ada 2 kali datang ke Polri. Ini yang saya katakan dia tidak diterima. Dia datang tanggal 4 Oktober 2021. Ini yang saya katakan di video saya pertama bahwa dia tidak diterima, dia foto selfie di sini. Ya. Jadi ini yang dia katakan, oh enggak, saya ada lakukan gelar perkara katanya. Enggak. Tanggal 4 Oktober ada jejak digital dia. Dia pulang hanya melaporkan ini. Ya. Dia memang melaporkan di video dia mengatakan bahwa oh dia ada melaporkan 5 kasus. Tapi kasus Paul Joseph Sang itu dianulir katanya, cuma 4. Ya. Jadi dia tidak diterima di sini. Nah, kapan Bobson Remason diterima, teman-teman? Ya. Dia diterima pada kedatangan kedua. Sorry ya, ini tanggal 4 Oktober. Kenapa saya katakan dia tidak diterima? Karena di pasal ketiga dikatakan laporan pengaduan nanti akan diterima oleh Satuan Kerja Pengembangan Fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri. Dia datang melapor di sini, Mabes Polri. Ya, jadi harusnya ada satker yang menerima dia, menerima laporan dia. Ya. Nah, kapan dia diterima? Pada saat dia datang ke tanggal 8 Oktober. Ya. Jadi Bobson Remason 2 kali dia datang. Tanggal 8 Oktober baru dia datang, dia baru diterima. Ya. Jadi dia diterima di sini itu pada tahapan kajian awal. Kalau dia katakan bahwa gelar perkara, tolong Bobson Remason tunjukkan laporan polisi yang sudah ada nomor registrasi administrasi. Baru kamu bisa berkata ada gelar perkara. Bobson Remason kehilangan yang namanya laporan polisi ini, teman-teman. Ya. Jadi dia sebenarnya ada di kajian awal ini. Kalau dia di sini dia diterima, baru dia dibuatkan laporan polisi ini. Dan dia diregistrasi nomornya. Sampai saat ini saya tidak pernah melihat dia punya ini. Ya. Karena di sini teman-teman, polisi tidak mungkin dia akan tidak mengikuti aturannya dia sendiri. Pasal 3 mengatakan seperti ini. Ya, dia diterima satuan kerja, kemudian dia melakukan kajian awal. Dari kajian awal ini baru dibuatkan laporan polisi. Jadi Bobson Remason tidak punya yang namanya laporan polisi dengan nomor registrasi administrasi ini. Tapi dia ngaku-ngaku dia sudah gelar perkara. Dengan siapa dia gelar perkara? Dia masih dalam tahapan kajian awal. Ya. Jadi yang saya maksudkan dia tidak diterima itu adalah pada tanggal 4 Oktober. Sehingga dia foto selfie di depan. Saya tunjukin foto itu. Bukan yang dia diterima pada 8 Oktober. Tetapi dia pun tanggal 8 Oktober dia diterima dalam rangka kajian awal. Bukan dalam rangka gelar perkara, teman-teman. Ya, jadi ini harus kita pahami juga. Kedua, berapa lama Bobson Remason diperiksa dalam kajian awal yang dia akui ini sebagai gelar perkara? Dalam videonya dia klaim dia ada 2 jam di sini. Saya katakan ada hal jejak digital yang Bobson Remason tunjukkan yang saya bisa tahu dia tidak 2 jam di sana. Nanti dia bisa jelaskan, ya. Saya katakan dia tidak 2 jam di sana. Kenapa saya yakin dia tidak 2 jam di sana, teman-teman? Ya. Kenapa saya sangat yakin dia berada di dalam kajian awal ini tidak dalam 2 jam?
ada foto-foto yang mana menunjukkan waktu yang dia tunjukkan di dalam video dia. Ya. Dia tidak perhatikan waktu ini. Ini adalah waktu ketika dia bertemu, dia langsung kirimkan WhatsApp. Ya. Dari WhatsApp ini keluar gambar ini, ada waktu. Ya. Artinya dia kirim ini 15.17, berarti dia mungkin ada di WhatsApp ini, berarti dia sedang ada di sini. Kemudian 15.30 dia sudah keluar. Dan dia sudah kirim WhatsApp-nya. Jadi ada 2 WhatsApp yang dia kirimkan, 2 foto WhatsApp yang dia kirimkan, WA-nya. Nah, entah ke siapa, tetapi di foto WA itu ada waktu 15.29. Artinya apa? 15.29 dia sudah tidak ada bersama dengan pihak kajian awal ini. Artinya 15.29 ini dia sudah di luar. Karena sudah ada foto WhatsApp yang dia kirimkan. Nah, sementara jam 13.33, 2 jam sebelumnya, dia belum berbicara, dia masih ngutak-ngatik laporan dia di sini. Itu terlihat jejak digitalnya di sini. Ya. Yang mana dia tunjukkan dia sedang mendownload sebelum dia berada dengan penyidik Polri ini. Artinya apa, teman-teman? Artinya waktu 13.33 di sini dengan 15.29 ini kurang dari 2 jam. Ya. 13.33 atau jam setengah 2. Ya, setengah 2 dia belum bertemu dengan penyidik Polri. Tetapi jam setengah 4, ya setengah 4 dia sudah keluar. Jadi dia sebenarnya kurang dari 2 jam. Nggak sampai 2 jam dia di sana. Ya. Tapi dia klaim bahwa dia ada di situ dengan Polri 2 jam. Bisa jadi mungkin cuma 1 jam. Ya namanya kajian awal. Kalau gelar perkara nggak mungkin cuma 2 jam, teman-teman. Dan gelar perkara itu menghadirkan juga orang yang dilaporkan. Atau orang yang terduga yang dilaporkan itu. Ya. Jadi Bobson Remason ini tidak berada di gelar perkara dan dia tidak berada di sana selama 2 jam. Dia di sana kurang dari 2 jam. Jejak digitalnya ada. Ya. Dan yang saya mau katakan di sini juga, Bobson Remason, ini kesimpulan saya. Ya. Kesimpulan saya apa? Kedatangan Bobson Remason ke Mabes Polri tanggal 4 Oktober tidak diterima siapapun. Makanya saya katakan dia foto selfie di sini. Gak ada siapa-siapa yang menerima dia tanggal 4 Oktober. Baru dia balik lagi tanggal 8 Oktober, dia ada diterima. Tetapi proses yang dilakukan bukan gelar perkara. Karena gelar perkara, dia harus masuk pada proses-proses yang ada sebelumnya. Dia masih di dalam kajian awal. Ya. Kemudian lamanya Bobson dan tim Polri dalam kajian awal itu kurang dari 2 jam. Dia mengatakan dia di sana 2 jam. Ya. Mungkin cuma 1 jam karena kajian awal. Tidak mungkin gelar perkara itu kurang dari 2 jam. Gelar perkara itu harus lebih panjang. Yang kedua, gelar perkara itu harus dihadiri juga oleh pelapor, yang terlapor. Karena di sini sudah dipanggil. Karena gelar perkara itu sudah masuk pada tahapan penyelidikan. Penyelidikan itu yang dilaporkan itu sudah dipanggil pihak polisi. Dan hasil penyelidikan baru dilakukan gelar perkara. Ya. Nah, itu yang saya katakan bahwa bagaimanapun penjelasan Bobson Remason, ya dia tidak sesuai dengan apa yang dia jelaskan. Oke teman-teman, itu saja yang saya mau jelaskan. Kalaupun nanti video ini ditanggapi oleh Bobson Remason, saya tidak akan menanggapi balik lagi. Teman-teman sendiri yang akan menilai apakah saya yang berbohong atau saya yang salah atau Bobson Remason. Saya rasa cukup. Ya. Tetapi saya punya data yang jelas. Ya, jejak digital tidak akan berbohong. Waktu-waktu yang muncul di foto-foto itu tidak akan berbohong. Waktu-waktu yang muncul di WhatsApp itu atau ketika dia download materi dari internet itu tidak akan berbohong. Ya teman-teman, itu saja yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Jangan percaya lagi dengan Bobson Remason. Banyak hal yang dia dustakan. Ya, bisa terlihat jelas dari hal ini.
Oke teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.